Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis 1 pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas bab 1 yaitu sistem bilangan real, subbab 1.1 pengertian dan sifat aljabar pada R. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi relasi urutan pada R. Nah, seperti apa definisi relasi urutan pada R? Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai definisi 115 yang berbunyi sebagai berikut. Diberikan himpunan tak kosong P, ya, subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Jadi P-nya itu ada anggotanya pasti ya karena tidak kosong. Lalu himpunan P ini disebut sebagai himpunan bilangan real positif. Jadi P ini anggotanya bilangan-bilangan real yang positif jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap A dan B, anggota himpunan P, AB-nya bilangan real positif, berlaku A plus B, anggota himpunan P. Ya, jadi A plus B juga bilangan real positif. Lalu yang I2, untuk setiap AB, anggota himpunan P, AB-nya bilangan real positif ya, juga berlaku, ini perkaliannya ya, A dikalikan B juga masih anggota himpunan P, jadi AB-nya juga bilangan real positif. Lalu untuk I3, untuk setiap A bilangan real, jadi kalau ada A bilangan real itu pasti akan memenuhi salah satu dari hal berikut, yaitu A-nya anggota P, ya anggota himpunan P, yang artinya A-nya bilangan positif, atau A-nya sama dengan 0, ya A-nya bisa 0, dan yang kemungkinan yang ketiga itu min A anggota himpunan P. Artinya apa? Negatif A anggota himpunan P, atau A-nya bukan anggota himpunan P, artinya A-nya itu bukan bilangan real positif, yaitu bilangan real negatif. Nah, untuk sifat I3 ini dikenal sebagai sifat trikotomi pada R. Selanjutnya, didefinisikan relasi kurang dari pada R. Nah, dilambangkan atau dituliskan lambangnya itu ya, yang sudah kalian kenal ya, pada jenjang SMP, SMA, dan sederajat. Nah, ini diberikan definisi 116. Nah, ini bunyinya diberikan sebarang bilangan ya, AB itu bilangan real ya. Lalu yang pertama, definisi yang pertama, A lebih besar dari B atau B kurang dari A jika A dikurangi B itu anggota himpunan P. Ya. Jadi itu definisi yang pertama ya. Jadi kalau A lebih besar dari B, pasti A dikurangi B itu bilangan positif ya. Jika AB bilangan positif. Gitu. Lalu definisi yang kedua, A lebih besar atau sama dengan B, atau B kurang dari atau sama dengan A, itu jika apa? Jika A dikurangi B, anggota himpunan P digabung himpunan yang beranggotakan 0. Nah, kenapa A min B juga bisa anggota dari himpunan yang anggotanya hanya 0? Karena di sini kan ada A bisa sama dengan B.
Ketika A bisa sama dengan B, ya, A sama dengan B kan, A min B, itu A dikurangi B itu sama dengan apa? 0. Nah, makanya ketika A yang terpenuhi itu lebih besar dari B, berarti yang terjadi apa? A dikurangi B itu anggotanya himpunan P. Makanya kalau A-nya lebih besar sama dengan B atau B-nya kurang dari atau sama dengan A itu jika A dikurangi B itu anggota himpunan P gabung himpunan yang beranggotakan hanya bilangan 0. Ini contoh ya. Misal ini ada 2 lebih besar dari 1, itu kan jelas ya. Nah, kalian lihat selisihnya. 2 dikurangi 1, itu kan sama dengan 1. Jelas ya, 1 itu lebih dari 0. Ya. Sehingga apa? 1 kan positif ya. 2 dikurangi 1 hasilnya bilangan positif. Sehingga bisa kita tulis sebagai 2 dikurangi 1 anggota himpunan P. Lalu yang kedua, misal ada bilangan ini. 3 dikurang dari atau sama dengan 4. Diperoleh 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jelas ya, 1 ini lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Sebenarnya 1 ini juga bisa ditulis sebagai yang lebih jelasnya ya, lebih besar dari 0 saja. Namun 1 ini juga bisa kita tulis lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga dapat pula kita tulis 4 dikurangi 3 anggota dari himpunan P digabung himpunan yang hanya beranggotakan 0 saja. Ini selanjutnya ada beberapa sifat yang berdasarkan definisi 115 dan 116 yang dinyatakan dalam teorema 117 yang berbunyi sebagai berikut. Diberikan bilangan A, B, dan C itu bilangan real ya. Jika A lebih besar dari B dan B sendiri lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C ya. Lalu yang B, poin B, jika A lebih besar dari B, maka ketika kedua ruas kita tambahkan dengan C ya, akan berakibat A plus C lebih besar dari B plus C. Lalu yang ketiga, yang poin C, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, C-nya positif ya, maka kedua ruas A lebih besar dari B, kita kalikan dengan C itu, maka akan menghasilkan AC, A dikali C lebih besar dari B dikali C. Ya, jadi tandanya kalau di jenjang SMP, SMA yang sebelumnya itu, tandanya tetap biasanya mengatakannya seperti itu. Lalu yang D, jika A lebih besar dari B dan sekarang C-nya kurang dari 0, C-nya negatif, maka yang terjadi adalah A dikali C akan kurang dari B dikali C. Ya, tandanya berubah biasanya, dulu kalian mengenalnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti poin A ya. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Nah, berarti yang diketahui adalah A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Jadi modal kita untuk membuktikan A lebih besar dari C adalah ini. Nah, yang akan kita buktikan adalah A lebih besar dari C. Nah, kalian ingat definisi dari 116 yang I1, A lebih besar dari C itu kan jika A dikurangi C anggota dari himpunan P. Makanya untuk membuktikan A lebih besar dari C itu sama saja dengan membuktikan A dikurangi C itu anggota himpunan P. Seperti itu. Karena A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka menurut definisi 116 yang I1 itu apa? Diperoleh untuk A lebih besar dari B itu akan menghasilkan A
dikurangi B anggota himpunan P, dan B lebih besar dari C itu menurut definisi 116 mengakibatkan B dikurangi C itu anggota himpunan P. Ya. Lalu diperhatikan tujuan kita kan apa? A dikurangi C anggota himpunan P. Sedangkan yang sudah kita peroleh itu apa? A dikurangi B dan B dikurangi C itu anggota P. Apakah A dikurangi C ada hubungannya dengan A dikurangi B dan B dikurangi C? Kita harus melihat hubungannya nih. Nah, kalian perhatikan persamaan ini. A dikurangi B ditambah B dikurangi C itu sama dengan A dikurangi C. Nah, lalu kalian ingat kembali. Ada nggak definisi yang menyatakan kalau jumlahan dari dua bilangan yang merupakan anggota P itu merupakan anggota P? Kan ada ya? Nah, karena A dikurangi B dan B dikurangi C itu anggota himpunan P, maka menurut definisi 115 yang I1 diperoleh apa? Ini kan? A dikurangi C yang bisa kita tulis sebagai A dikurangi B ditambah B dikurangi C anggota himpunan P. Seperti itu. Akibatnya, karena kita sudah memperoleh A dikurangi C anggota P, kita balikan lagi ya ke definisi 116 yang I1. Itu A dikurangi C anggota himpunan P itu sama saja artinya dengan A lebih besar dari C. Jadi terbukti ya bahwa A lebih besar dari C. Selanjutnya bukti yang poin B ya. Jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Nah, ini yang diketahui A lebih besar dari B ya. Nah, akan kita buktikan bahwa A plus C lebih besar dari B plus C. Nah, kita balikin lagi. Ini sama saja dengan membuktikan apa sih? Nah, ini sama saja dengan membuktikan bahwa dalam kurung A plus C dikurangi dalam kurung B plus C itu anggota dari himpunan P. Ya kan? Menurut definisi 116 yang I1. Nah, sekarang kita utak-utik nih dari yang diketahui, kita harus mendapatkan yang mau dibuktikan. Karena A lebih besar dari B, maka menurut definisi 116 yang I1 diperoleh bahwa A dikurangi B anggota P. Apakah ada hubungan dari A dikurangi B dengan A plus C dikurangi B plus C? Ada ya? Nah, kita perhatikan persamaan berikut. Ternyata A dikurangi B itu bisa kita tulis sebagai dalam kurung A plus C dikurangi B plus C. Kan seperti itu ya. Jadi ternyata ada hubungannya. Nah, karena A dikurangi B itu anggotanya himpunan P, maka ya akibatnya karena A dikurangi B juga sama dengan A plus C dikurangi B plus C, ya akibatnya A plus C dikurangi B plus C juga anggota himpunan P. Sehingga, menurut definisi 116 yang I1 diperoleh A plus C lebih besar dari B plus C. Terbukti. Selanjutnya, bukti yang poin C. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. Nah, ini yang diketahui ya. Diketahui A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0 ya. Yang akan kita buktikan adalah akan dibuktikan bahwa A dikali C lebih besar dari B dikali C, atau sama halnya dengan membuktikan apa? Sama halnya dengan membuktikan
A dikali C dikurangi B dikali C itu anggota himpunan P. Ya. Nah, karena A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka menurut definisi 116 yang I1 diperoleh A dikurangi B anggota himpunan P dan C lebih besar dari 0 ya, berarti C dikurangi 0 anggota himpunan P atau C anggota himpunan P. Nah, sekali lagi kita harus mencari hubungan dari yang kita peroleh terakhir yaitu A dikurangi B anggota P dan C anggota P. Apakah hubungannya dengan yang mau kita buktikan yaitu A dikali C dikurangi B dikali C bisa menjadi anggota himpunan P? Ada ya, kita perhatikan. Karena A dikurangi B anggota P dan C juga anggota himpunan P, maka menurut definisi 115 yang I2 diperoleh ternyata perkalian dari C dikali A dikurangi B itu sama dengan apa? C dikali A dikurangi C dikali B. Ya kan? Dengan kata lain apa? C dikali A dikurangi C dikali B, ya, itu juga merupakan anggota himpunan P. Seperti itu. Nah, kita balikan lagi, karena C dikali A dikurangi C dikali B itu anggota himpunan P, maka menurut definisi 116 yang I1 diperoleh apa? Diperoleh C dikali A lebih besar dari C dikali B. Terbukti. Selanjutnya ini ada latihan 1. Buktikan bahwa jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Ini adalah teorema 117 yang D ya. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita bisa membuktikan secara analog dengan pembuktian teorema 117 yang C ya. Nah, ini petunjuknya. Di sini kan kita punya C-nya kurang dari 0 ya. Pakai definisi 116 yang I1, kita akan dapat negatif C itu lebih besar dari 0 ya. Negatif C itu anggota dari P. Nah, berarti kita sudah dapat A lebih besar dari B dan negatif C lebih besar dari 0. Berarti kita bisa gunakan teorema 117 yang C ya. Begitu.